Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara, sebelum kita mulai, kita ngopi dulu. Mantap. Oke, hari ini kita tidak sedang membicarakan isu receh. Kita tidak sedang membahas gosip selebriti. Bukan pula drama medsos yang hilang besok pagi. Yang kita hadapi hari ini adalah sesuatu yang lebih berbahaya. Narasi yang saling bertabrakan, klaim kebenaran yang diperebutkan, dan publik yang dipaksa memilih tanpa pernah benar-benar diberi kejelasan. Di satu sisi ada nama besar seperti Bung Jack alias Joko Widodo. Di sisi lain muncul suara lantang dari Dr. Tifa yang menuduh adanya fitnah, rekayasa, bahkan kriminalisasi. Dan ini bukan cerita satu atau dua orang. Ada nama-nama yang ikut terseret. Ramdan Shah, Refli Harun, Al-Katiri, bahkan tokoh media seperti Aiman dan Karni Ilyas. Belum lagi para konten kreator seperti Abraham Samad, Michael Benjamin Sinaga, Nurdian Noviansa Susilo, dan Ali Ridho yang disebut-sebut bisa ikut masuk dalam pusaran perkara ijazah Bung Jack. Lalu muncul pula nama-nama akademisi dan ahli seperti Roy Suryo, Tono Saksono, Ridho Ramadi, Zainal Mutakin, dan Leoni yang diklaim memberikan legitimasi ilmiah. Dan di tengah semua itu ada satu nama yang jadi titik awal, yaitu Dian Sandi, penggugah dokumen yang justru memicu badai ini. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Apakah ini murni penegakan hukum atau ini permainan narasi yang lebih besar? Apakah ini soal kebenaran atau sekedar soal siapa yang paling duluan menguasai opini publik? Karena di negeri ini yang kalah bukan selalu yang salah, tapi yang menang belum tentu benar. Selamat datang di Orasi Kritis, tempat di mana kita tidak menelan narasi mentah-mentah, tapi membedahnya sampai ke tulang. Dan hari ini kita akan bongkar semuanya. Sebelum kita masuk ke pembedahan, saya ingin Anda melakukan satu hal. Seperti biasa, tonton dulu baik-baik pernyataan lengkap dari Dr. Tifa. Bukan potongan, bukan cuplikan 30 detik yang dipelintir, tapi utuh. Karena di era sekarang kebenaran sering kalah cepat dari potongan video 15 detik. Silakan tonton, resapi, dan kalau perlu ulang 2 kali. Selamat menyaksikan. Apa yang disampaikan oleh oknum FA ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar dan betul-betul fitnah. Ya, ini saya underline, saya jelaskan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh oknum yang bernama FA ini adalah sebuah fitnahan yang sama sekali tidak ada benar dan tidak ada dasarnya. Masalahnya kan Joko Widodo itu banyak. Bukan hanya mantan presiden. Ada ribuan mungkin orang bernama Joko Widodo. Ada yang berkumis, ada yang tidak berkumis. Kan gitu. Ya, kalau kebetulan aja di dokumen yang diupload oleh Dian Sandi itu kebetulan nama Joko Widodo yang berkumis dan berkacamata. Sedangkan kita tahu presiden mantan presiden ke-7 itu Joko Widodo yang tidak pernah punya kumis dan tidak pernah pakai kacamata. Kan itu dua orang yang berbeda. Bahwa memang ada permintaan atau ada bujukan untuk kami melakukan restoratif justice yang dilakukan oleh dua oknum yang bernama AA dan FA. Lalu kemudian berikutnya yang ketiga adalah kami tetap terus menjaga agar pokok perkara ini terus bisa mencapai pada keadilan dan kebenarannya. Jadi kalau memang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan terhadap perkara ini dengan legowo Polda Metro Jaya harus SP3. Oke, sudah menonton saudara-saudara? Baik, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Karena jujur saja kalau kita dengar sepintas narasi yang dibangun itu terdengar meyakinkan, lengkap, sistematis, bahkan dramatis. Ada istilah hukum, ada kronologi, ada saksi, dan ada ahli.
lengkap seperti skripsi yang tinggal nunggu dosen penguji bilang ini copy paste dari mana. Dan di titik ini kita harus mulai hati-hati karena ada satu fenomena yang sering terjadi di negeri ini. Semakin panjang penjelasan seseorang bukan berarti semakin dekat dia dengan kebenaran. Kadang justru semakin jauh. Sekarang kita coba pikirkan bersama, ada cerita tentang bujukan, ada cerita tentang fitnah, ada cerita tentang menggeser gawang. Menggeser gawang, coba main bola bisa geser gawangnya, nggak gol-gol itu. Ada juga yang cerita tentang buying time, ya, membeli waktu. Lengkap. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu menjelaskan inti masalah? Atau justru menjauhkan kita dari inti masalah? Karena begini, kalau Anda ditanya satu hal sederhana, apakah ini benar atau tidak? Lalu Anda menjawab dengan cerita 30 menit, panjang ya, tentang siapa ketemu siapa, siapa WA siapa, siapa duduk di sofa mana. Itu bukan klarifikasi, itu novel jadinya. Tapi tenang, di sini kita tidak akan emosional, kita tidak akan ikut terseret drama Cina. Kita akan lakukan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kita akan membedah narasi ini secara perlahan, secara dingin, dan tanpa ampun. Waduh, tanpa ampun, luar biasa ya. Dan percayalah, begitu kita mulai kupas satu persatu, Anda akan mulai melihat mana yang fakta, mana yang opini, dan mana yang sekedar permainan ya, game teori. Mari kita mulai analisisnya. Oke, sebelum kita menganalisis, membedah narasi, kita ngopi dulu ya. Mantap. Oke, kita lanjut. Kita analisis pelan-pelan, dingin, dan tanpa belas kasihan. Oke, sejak awal Dr. Tifa langsung menancapkan satu kata kunci, yaitu fitnah. Fitnah ya. Diulang, ditekankan, diperkuat. Secara retoris ini cerdas ya, saudara-saudara, ini cerdas. Karena begitu kata fitnah masuk ke kepala publik, maka otomatis terbentuk dua kubu, yang menfitnah dan yang difitnah ya. Masalahnya apa? Belum tentu sesederhana itu. Karena dalam logika berpikir kritis, mengulang sebuah klaim bukan berarti membuktikan klaim itu benar. Kalau pengulangan bisa jadi bukti, iklan obat kuat sudah jadi jurnal ilmiah. Kemudian masuk ke cerita. Ada dua oknum AA dan FA. Ayo, siapa tuh? Yang datang membujuk menawarkan restoratif justice. Sekilas ya terdengar dramatis. Tapi kita bedah. Apakah ada bukti konkret? Atau hanya klaim plus katanya ada saksi? Karena di sini sering terjadi kekeliruan publik. Ada saksi bukan berarti otomatis benar. Yang penting adalah apa isi kesaksiannya dan bisa diuji atau tidak. Dan bagian yang menariknya, ketika cerita ini tidak berhasil, narasi langsung lompat ke fase berikutnya, yaitu fitnah lanjutan. Perhatikan pola ini baik-baik. Ada bujukan, bujukan gagal, lalu muncul fitnah. Ini pola klasik dalam storytelling konflik ya. Storytellingnya konflik kayak begini kurang lebih ya. Dan ini penting karena pola seperti ini bisa benar adanya atau dibangun untuk terlihat meyakinkan. Karena manusia itu suka cerita yang rapi. Padahal realitasnya seringkali berantakan. Ini bagian yang paling menarik ya. Dikatakan bahwa pihak lawan mencoba menggeser isu dari substansi ke emosi. Caranya bagaimana? Memancing kemarahan agar terjadi somasi, agar masuk ke ranah pidana baru. Oh my God ya, nanti akan ada babak baru lagi. Sampai kapan ini selesai? Sekilas ini analisis yang tajam. Tapi sekarang kita balik pertanyaannya. Apakah mungkin justru narasi ini juga sedang menggeser gawang? Geser gawang. Karena alih-alih membuktikan inti masalah, kita diajak berputar di sekitar siapa bicara apa, siapa fitnah siapa, siapa emosi siapa. Padahal inti persoalan yang disebut sendiri adalah dokumen. Oke ya. Disebut bahwa penelitian dilakukan pada dokumen yang diunggah oleh Dian Sandi. Lalu muncul argumennya karena yang diteliti bukan langsung milik Joko Widodo. Ya yang asli aja kita nggak tahu ya. Kayak gimana publik nggak pernah lihat tahu ya.
maka laporan beliau dianggap tidak tepat. Sekilas terdengar logis, tapi kita uji pelan-pelan. Dalam logika hukum sederhana, kalau ada dokumen yang diklaim terkait seseorang ya, dan dokumen itu diperdebatkan di ruang publik, apakah orang tersebut tidak punya kepentingan hukum? Ini bukan jawaban hitam putih, tapi jelas ini bukan argumen yang sesederhana yang disampaikan. Masuk ke tuduhan berikutnya, bahwa aparat khususnya penyidik sedang melakukan buying time ya, buying time, membeli waktu. Dengan cara apa? Menambah nama baru, memunculkan saksi baru, dan membuat sprindik baru. Sekarang kita lihat dengan kepala dingin. Ada dua kemungkinan ya. Satu, ini memang strategi memperlambat proses. Dua, atau memang proses hukum berjalan dinamis. Masalahnya di mana? Dalam narasi ini kemungkinan nomor dua hampir tidak diberi ruang. Dan disinilah bias mulai terlihat. Karena analisis yang sehat selalu membuka lebih dari satu kemungkinan. Narasi kemudian naik level. Dari sekedar fitnah menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Ini serius, karena begitu kata ini digunakan, maka implikasinya bukan lagi personal, tapi sistemik. Tapi sekali lagi, dalam berpikir kritis, klaim besar butuh bukti yang lebih besar. Bukan hanya dugaan, bukan hanya interpretasi. Kemudian dimasukkan nama-nama Roy Suryo, Tono Saksono, Ridho Ramandi, Zainal Mutakin, dan Leoni. Ini disebut dalam konteks validasi ilmiah. Secara retoris ini kuat, karena publik cenderung berpikir kalau sudah ada ahli berarti benar. Padahal dalam dunia ilmiah ya, otoritas tidak menggantikan pembuktian. Kalau gelar akademik otomatis bikin benar, debat kampus sudah selesai sejak abad ke-18. Oke saudara-saudara, kalau kita tarik garis besar, narasi ini dibangun dengan 4 pilar. 1. Saya difitnah. 2. Ada pihak yang bermain. 3. Aparat tidak netral. 4. Saya didukung ahli. Dan pertanyaan paling jujur yang harus kita ajukan adalah, apakah ini pembuktian atau ini pembingkaian? Karena di dunia hari ini yang menang bukan yang paling benar, tapi yang paling mampu mengendalikan cerita. Saudara-saudara, setelah kita mendengar, setelah kita membedah, dan setelah kita mencoba berpikir jernih, kita sampai pada satu titik yang tidak nyaman. Kita mungkin tidak sedang mencari kebenaran, kita sedang dipertontonkan pertarungan narasi. Di satu sisi ada klaim dari Dr. Tifa yang merasa difitnah, dizolimi, dan dikriminalisasi. Di sisi lain ada nama besar seperti Joko Widodo yang membawa perkara ini ke jalur hukum. Dan di tengah-tengahnya ada kita, publik, masyarakat sipil, yang setiap hari disuguhi potongan informasi, opini, dan emosi. Lalu diminta menyimpulkan sendiri tanpa pernah benar-benar diberi kepastian. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang paling pandai bercerita. Karena di era ini fakta bisa diperdebatkan, data bisa ditafsirkan, bahkan ahli pun bisa berbeda pendapat. Tapi satu hal yang selalu konsisten, apa itu coba? Narasi. Selalu punya arah. Dan tugas kita sebagai warga yang berpikir, ya, bukan memilih kubu secara emosional, bukan ikut marah, bukan ikut terseret, tapi berdiri sedikit lebih jauh dan bertanya, apa yang benar-benar dibuktikan, apa yang hanya diklaim, dan apa yang sengaja dialihkan. Karena kalau kita gagal membedakan hal tersebut, hari ini kita hanya penonton, besok kita bisa jadi bagian dari cerita yang sama. Saya tidak meminta Anda percaya pada satu pihak, saya juga tidak meminta Anda ya menolak pihak lain. Saya hanya mengajak Anda melakukan sesuatu yang lebih sulit, yaitu apa? Seperti biasa, berpikir. Karena di negeri ini kebenaran seringkali tidak hilang, dia hanya
tertimbun oleh suara yang lebih keras. Saya Orasi Kritis, dan ingat, jangan telan narasi mentah-mentah, kunyah, uji, lalu putuskan sendiri. Sekian dari saya, sampai jumpa di orasi berikutnya.